Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, akankah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Alhamdulillah. Ada yang belum sarapan ini di sini? Loh, kenapa Bintang kok belum sarapan? Oh, karena kesiangan. Oke, berarti lain kali bangunnya harus lebih pagi lagi ya, biar nggak kesiangan. Biar bisa sarapan, biar semangat belajarnya, biar nggak lemes, oke? Oke, pinter. Baik, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Fadil Ananda Saputra. Ya. Yang kedua, Sanum Ayudia ada? Ada. Bintang Az-Zahwa ada. Wahyu Trisudrajat ada. Jingga Putri Viola ada. Oke, masuk semua ya. Baik, ada yang tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Ayo. Bahasa Indonesia, benar sekali. Kita ini sekarang mau belajar materi tentang dongeng. Di sini ada yang udah tahu belum apa itu dongeng? Atau gini nih, ada yang udah pernah membaca atau dibacakan dongeng dari ibunya atau kakaknya mungkin? Biasanya tuh ya kalau di TV-TV gitu kan, ada sebelum tidur itu ada yang dibacain dongeng gitu kan. Kalian udah pernah belum dibacain atau membaca dongeng? Belum ya? Oke. Baik, kalau gitu di sini Ibu akan membacakan dulu dongeng ya untuk kalian sebelum kita belajar materi tentang dongeng. Nah, di sini Ibu akan membacakan dongeng yang judulnya itu Persahabatan Ikan Gabus dengan Tupai. Nah, menarik kan? Baik, Ibu akan mulai membaca ya. Di suatu sungai, hiduplah seekor ikan gabus yang bersahabat dengan seekor tupai. Mereka hidup saling membantu seperti setiap hari. Suatu hari, si ikan gabus jatuh sakit. Dengan setia, si tupai merawat si ikan gabus. Sudah beberapa hari si ikan gabus tidak enak makan. Maka si tupai berusaha membujuknya supaya si ikan gabus ini mau makan. Si ikan gabus hanya mau makan hati ikan hiu. Mendengar permintaan tersebut, tupai pun bersedih. Sebab ikan hiu adalah hewan yang sangat ganas dan hanya hidup di lautan. Namun akhirnya ia mencoba untuk mencari ikan hiu tersebut. Tupai melakukan perjalanan ke laut. Ia meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon yang lain, hingga sampai pada sebatang pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Karena lelah, ia pun melubangi sebutir biji kelapa yang masih menempel pada pohon dan meminum isi dari buah kelapa tersebut. Setelah airnya habis, ia pun masuk ke dalam kelapa tersebut. Tak lama kemudian, buah kelapa itu terlepas dari tangkainya yang tercebur ke laut. Singkat cerita, buah kelapa itu berada di tengah laut. Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu besar sekali. Dengan segera ia menelan biji kelapa tersebut. Setelah berada di perut ikan hiu tersebut,
si tupai keluar dan menggigit hati ikan hiu. Nah, karena kesakitan, ikan hiu pun menggelepar. Itu tuh maksudnya ikan hiu tuh menjatuhkan dirinya ke tepi laut. Nah, sesampainya di pantai, tupai keluar dari tubuh ikan hiu. Dengan senang hati, si tupai membawa hati ikan hiu untuk sahabatnya. Setelah makan hati tersebut, si ikan gabus pun sembuh. Ia meloncat-loncat gembira. Ia pun berjanji akan menolong si tupai kalau ia di kemudian hari jatuh sakit. Oke, itu tadi ya contoh dari dongeng. Nah, sekarang siapkan dulu alat tulis, buku dan penanya. Ibu akan diktekan pengertian dari dongeng dan juga ciri-ciri dari dongeng. Sudah siap? Dongeng adalah suatu cerita rekaan atau fantasi atau khayalan belaka yang kejadiannya tidak mungkin terjadi, biasanya cerita yang hidup di kalangan rakyat. Belum titik, masih ada kelanjutannya. Yang disajikan dalam bentuk lisan, namun sekarang sudah banyak yang ditulis dan dibukukan, titik. Sekarang ciri-ciri dari dongeng bawahnya ya. Ciri-ciri dongeng titik 2. 1. Alur sederhana. 2. Singkat. 3. Tokoh tidak diurai secara rinci. 4. Penceritaan lisan. 5. Pesan dan tema ditulis dalam cerita. Yang terakhir, pendahuluan singkat. Sudah? Dan langsung. Nah, jenis-jenis dongeng ini nggak usah ditulis ya, Ibu jelaskan aja. Jenis-jenis dongeng ini ada beberapa. Nah, jenis-jenis dongeng ini ada berbagai macam. Yang pertama itu legenda. Legenda itu dongeng yang menceritakan tentang asal mula terjadinya suatu tempat, gunung, dan sebagainya. Kemudian ada myth, tulisannya mite, kita bacanya myth ya. Myth itu adalah dongeng yang bercerita tentang dunia dewa-dewa dan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Misalnya Sri dan Nyi Roro Kidul. Nah, itu pasti ada yang udah pernah dengar, kan? Kemudian ada fabel. Dongeng ini merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang digambarkan dan bisa berbicara seperti manusia, bersifat
bersifat sindiran ataupun kiasan. Contohnya seperti dongeng si kancil, dongeng kata hendak jadi lembu, tupai dan ikan gabus. Yang barusan tadi ibu bacakan yang dongeng apa tadi? Persahabatan ikan gabus dengan tupai. Nah, itu termasuk ke dalam dongeng fabel. Kemudian ada dongeng pelipur lara. Nah, dongeng pelipur lara ini biasanya disajikan sebagai pengisi waktu istirahat, dibawakan secara romantis, penuh humor dan juga sangat menarik. Contohnya itu ada di Jawa Timur, terkenal dengan tukang kentrung, dan juga dari Sumatera Barat itu ada apa namanya itu juru pantun ya. Kemudian ada lagi dongeng dari cerita rakyat. Nah, pada umumnya itu dongeng cerita rakyat itu yang terkait dengan cerita rakyat yang diciptakan dengan suatu misi pendidikan yang penting bagi dunia anak-anak. Seperti kalian ini, misalnya kisah si Malin Kundang, bawang merah dan bawang putih, dan juga timun emas. Nah, itu tadi beberapa jenis dongeng ya. Untuk unsur-unsur intrinsik dongeng itu ada 7. Bisa dibuka buku temanya ya, halaman 9. Ya, halaman 9. Itu kan ada unsur-unsur intrinsik dan juga ada unsur-unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik ini ada 7. Coba Fadil sebutkan. Oke, benar. Unsur intrinsik dari dongeng ini ada 7. Yang pertama itu ada tema, latar belakang, alur, tokoh, penokohan. Penokohan ini watak atau karakter dari pemain dongeng ini ya. Kemudian yang keenam ada sudut pandang, dan juga yang terakhir ada amanat. Oke, kalau unsur ekstrinsik dari dongeng ini, coba siapa ini yang menyebutkan? Sanum, ya, sebutkan. Latar belakang, benar. Oh, ada 2. Oke. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat dan juga latar belakang pengarang. Kalau latar belakang masyarakat ini bagaimana, Bu? Oke. Latar belakang masyarakat ini merupakan faktor-faktor yang ada di dalam lingkungan masyarakat dari penulis dari dongeng ini ya. Beberapa contoh dari latar belakang masyarakat ini seperti ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan juga kondisi ekonomi. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini merupakan faktor-faktor yang ada di dalam pengarang. Faktor-faktor oleh pengarang. Pengarang itu si pembuat dongeng ini ya. Beberapa faktor dari latar belakang pengarang ini, misalnya riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan juga aliran sastra penulis. Ciri-ciri dongeng yang benar itu ada berapa? Ada 5, benar. 6. Ada 6. Yang pertama itu diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, alur cerita singkat dan juga cepat. Yang ketiga, ada tokoh yang tidak diceritakan secara detail. Misalkan hanya disebutkan namanya saja, atau
sifatnya saja begitu. Kemudian ada peristiwa yang di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. Memang dongeng ini memang ceritanya itu cerita dari karangan dari seorang penulis, bukan. Ada sebagian dongeng itu yang merupakan cerita fakta, ada juga yang cuma khayalan dari seorang penulis. Kemudian ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Maksudnya ini cerita dari dongeng ini nih diceritakan, tidak dituliskan dalam dongengnya, cuma maksudnya ini watak dari misalkan si pemain, misalkan antagonis atau protagonis. Nah, itu tuh cuma disebutkan oleh penulis begitu ya. Kemudian ada lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Baik, sudah jelas bagaimana dan apa itu dongeng. Baik, sudah waktunya istirahat ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas ya. Buka di buku tema halaman 12. Ya. Di situ ada ini dongeng yang judulnya Putri Salju ya. Ini nanti kalian PR-nya membuat makna yang terkandung di dalam dongeng Putri Salju ini ya, dikumpulkan besok pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang yang tadi belum sarapan sekarang sudah boleh sarapan di kantin. Oke. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.